Cuman di ujung-ujung ini, nah mereka ilmunya belum dapatkan. Dan Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ummati," kalau saja umatku tahu ma fi Ramadan, betapa dahsyatnya Ramadan, latamanna an takuna sana kulluha Ramadan. Pasti mereka akan berharap sepanjang tahun isinya Ramadan. Dan ujung-ujung ini yang paling mahal ya Bunda. Banyak orang yang di ujung-ujung ini, nah, banyak yang lupa, banyak yang lengah. Sebab kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung-ujungnya, kata Rasulullah. Termasuk hidup kita ini kalau ujungnya bagus namanya husnul khatimah. Kalau buruk su'ul khatimah. Demikian juga Ramadan ini kalau ujungnya bagus namanya husnul khatimah. Kalau ujungnya buruk namanya su'ul khatimah, penutup yang buruk. Nah, sebab itu yang masih bisa melakukan amal soleh yang banyak lakukan di ujung-ujung Ramadan. Tilawahnya, zikirnya, sholat-sholat sunnahnya, silaturahimnya, bertukar hadiahnya, dan amal soleh apapun juga. Jadi tingkatkan sama ayah bunda. Yang masih pengen ngejar tilawah Al-Quran, mau hatam sekian 20 kali misalnya, masih ada. Insya Allah masih ada 2 hari lagi. Jadi terus nikmatin sama ayah bunda. Jadi Ramadan itu penghujung yang mahal. Salah satu amalan yang hebat di ujung Ramadan ini yang tidak ada di bulan lain adalah zakatul fitri. Banyak kita nyebutnya zakat fitrah. Zakatul fitri itu kata Rasulullah SAW, farada zakatul fitri, faradallahu zakatul fitri ala kulli muslim wa muslimatin, hurin aw abdin. Allah fardukan zakatul fitri dari setiap muslim, muslimah, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. So'an min tamar, satu so' dari kurma, so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Dan hadisnya ayah bunda nanti cari. Ukurannya itu satu so'. Satu so' itu ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala 2,54 kg beras atau 2,54 kilogram makanan pokok. Kalau makanan pokoknya jagung, keluarkan jagung. Kalau makanan pokoknya adalah beras. Kalau sagu, sagu. Dan Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan syair, gandum, maupun kurma, kismis, dan makanan-makanan pokok yang sezamannya Rasulullah SAW. Andai kalau dulu ada orang-orang Arab makan beras, maka Rasulullah akan sebutkan beras. Nah, tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama Rasulullah beras karena Rasulullah dan para sahabat tidak biasa makan itu. Yang biasa makannya porang-porang, bayarin. Yang biasa dimakannya sorghum. Dan lalu kapan dikeluarkannya? Banyak pendapat mengatakan bahwa boleh dibayarkan saat masuk Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan 2 pekan sebelum Idul Fitri. Ada yang mengatakan 3 hari. Tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya memberitahukan zakatul fitri itu pembayarannya adalah akhir Ramadan, awal malam 1 Syawal sampai khotib berdiri untuk menyampaikan khutbah. Jadi kalau dilihat dari hadis, Rasulullah cuma ngasih tahu itu. Waktu yang sempit. Jadi ayah bunda, pesan Usbob, bagusnya zakatul fitri keluarkan dari makanan pokok. Tidak pakai uang. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, bagus mana zakatul fitri bayar yang pakai uang atau pakai makanan pokok? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa makanan pokok seperti yang dianjurkan Rasulullah. Tapi Muawiyah membolehkan membayar pakai uang. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hambal berang. Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau meninggalkan pendapat Rasul lalu mengatakan pendapat orang lain lebih bagus? Dan bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya di zaman Rasulullah uang itu ada namanya dinar, dirham, filis atau sebut fulus kalau sekarang. Tapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan menunaikan
zakatul fitri pakai uang. Kenapa? Karena nanti salah satu hikmahnya adalah kalau pakai uang, dibayarkan sepekan, 2 pekan sebelum Idul Fitri, tiba-tiba berasnya harganya naik, maka ukuran satu soknya nggak dapat. Dan itu tidak tidak memenuhi syarat. Satu alasannya itu. Yang kedua, Zakatul Fitri itu sama seperti Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah tadinya kita berpuasa, kita makan. Dan Zakatul Fitri adalah kata Rasulullah SAW, Faradallah Zakatul Fitri, tuhratan liswa'imin, wa tu'matan lil masakin. Allah fardukan Zakatul Fitri ini untuk mensucikan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang berpuasa. Satu, manfaat Zakatul Fitri. Dan yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan buat orang miskin. Jadi Zakatul Fitri itu konsumtif, jangan berpretensi, jangan ngayal. Zakatul Fitri itu pengen produktif, enggak. Karena Rasulullah enggak pengen lihat ada umatnya di hari yang berbahagia ini kelaparan. Jadi, nah itu satu, pakai beras, pakai makanan pokok. Dan kalau ayah bunda pengen rasakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam Idul Fitri atau sebelum orang-orang berangkat, sebelum khatib naik mimbar, waktunya pendek. Kenapa Rasulullah kasih waktu yang pendek? Karena ya bunda, di hari dan malam yang bahagia itu banyak orang sudah masak-masak, banyak orang sudah pakai pakaian bagus, banyak orang sudah berhias dirinya, bahkan rumahnya. Tapi masih banyak orang yang sedih, yang besok nggak ngerti mau makan apa. Ayah bunda nanti boleh coba, dan ini dia selalu kami coba sekeluarga, bahwa malam Idul Fitri kami sekeluarga jalan, cari tetangga terdekat, bawa itu beras, cari yang paling miskin. Dan mereka lagi galau, mereka lagi bingung, begitu ada yang ngetok, kemudian ngasih beras, Masya Allah. Angkat tangan, doa, nangis, dan ayah bunda bakal ngeliat tuh, surga Allah ada tuh di malam itu. Jadi bocoran dari sebab kalau pengen lihat surga Allah tuh cari dah tetangga, keluarga yang paling miskin yang besok bingung tuh mau mau makan dari mana, bawain tuh beras. Kalau ya bunda mau ngasih lebih, oh Masya Allah, dikira. Jadi itu indah. Jadi Zakatul Fitri, oh pantas Rasulullah nggak kepengen ada orang yang kelaparan di hari ini. Dan Zakatul Fitri itu ayah bunda ukurannya tadi 2,5 kilogram atau kira-kira 3,5 liter. Siapa aja yang wajib bayar Bob? Selagi semuanya hidup. Ada cucu baru lahir misalnya, malam Idul Fitri, keluarkan Zakatul Fitri. Boleh nggak dibayarin Terus Bob? Nih, anak saya, menantu saya mau bayarin Zakatul Fitri saya. Jawabannya boleh. Jadi atas semua tanggungan kita. Kalau di rumah ada ART, ada pegawai, ada karyawan, ada security. Tanya kalau belum Zakatul Fitrinya, dah saya yang bayar. Jadi wama malakat aimanukum. Semua yang menjadi tanggung jawab kita, nah, Zakatul Fitrinya dikeluarkan. Hanya 2,5 kilogram beras. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Zakatul Fitri sudah ditunaikan malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu ayah bunda takbir yang banyak. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat 2 ayat 185. Litukmilul iddata, agar sampai kalian memenuhi hari-hari saum Ramadan. Kalau sudah kelar, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir atas semua nikmat hidayah yang Allah berikan pada kalian. Wa la'allakum tashkurun, hingga kalian itu menjadi orang-orang bersyukur. Isi malam-malam Idul Fitri dengan takbir. Bukan saja urusan masjid dan musola, takbir kencang-kencang. Bunda yang perempuan juga takbir yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Nikmati karena takbir Idul Fitri itu singkat. Ayo bunda semua. Sampai khotib berdiri udah selesai itu takbirnya. Jadi nggak usah males-males takbir terus yang banyak. Dan pesan Usbab malam Idul Fitri itu bangun meskipun lelah, meskipun masak sampai malam. Sebab ada hadis yang menyampaikan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri maka Allah akan hidupkan jiwanya, bakal Allah hidupkan ruh. Jadi kalau pengen hati kita, ruh kita senantiasa hidup, maka perbanyak takbir, perbanyak sholat malam pada malam Idul Fitri. Jadi nanti cari itu, amalan malam Idul Fitri. Hadis tentang menghidupkan malam-malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan sunnah Idul Fitri. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. 1, mandi. 2, berbuka. Jadi habis sholat subuh jangan nggak makan. Sunnahnya makan. Apalagi kalau makan dipakai tupat, sayur, semur, sambal ati. Wah, udah mantep dah. Jadi kalau enggak korma, kalau enggak minum, buka dulu. Dan kemudian tadi mandi, berbuka, pakai pakaian yang paling bersih, paling rapi, ajak semua anggota keluarga. Bagaimana yang haid ajak. Bagaimana yang nifas? Yang nifas ajak. Semuanya ajak. Dan ayah bunda, sunahnya Rasulullah SAW, sholatnya di lapangan. Jadi cari tempat sholat yang di lapangan. Sebab di dekat rumah saya, cuma di masjid, nggak apa-apa kalau di masjid. Nah, tapi kalau rumahnya ada yang di lapangan, sunahnya di lapangan. Dan bersedekah, ayah bunda. Yang laki-laki pakai wangi-wangian, yang perempuan jangan. Bersedekah, terus apalagi sunnah yang belum saya sebutin. Dan kemudian sholat id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, beda dengan sholat-sholat lain. Ada caranya pelajari sama ayah bunda. Biasanya suka lupa. Kadang-kadang juga banyak terjadi sholat id, imamnya lupa. Jadi habis takbir, nah kemudian takbir lagi. Rakaat pertama 7 kali. Rakaat kedua setelah takbir berdiri, takbir lagi 5 kali. Dan kalau bagi ayah bunda tugasnya cuma hanya jadi makmum, ya ikut. Kalau jadi imam, nah jadi khotib juga banyak yang lupa tuh. Bahwa di khutbah pertama 9 kali takbirnya. Di khutbah kedua 7 kali. Gimana nih ayah Andung khutbah Idul Fitri di mana sama ayah Sadirman, ayah Bambang? Cirebon Di Cirebon. kayaknya. Nah, Cirebon. Jadi Jadi khotib ya. Al-Taqwa mungkin ya. Jadi khotib enggak ayah Andung? Ada yang lebih kompeten, Usbom. Ya, insya Allah. Dan selanjutnya khutbah Idul Fitri itu setelah sholat, ayah bunda. Dan masih banyak umat ini yang jahil. Habis sholat Idul Fitri langsung pada bubar, pada pulang. Dengarkan khutbah. Dengarkan khutbah. Dan habis itu kemudian selesai sunnahnya Rasulullah. Rasul kalau sholat id itu jalan dari jalan datang dan jalan pulang beda. Jadi di kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Karena syiar. Syiar. Kalau orang Indonesia juga begitu. Habis itu panjang lah, nggak nyampe-nyampe rumah. Salaman. Salaman, mampir-mampir. Banyak yang open house. Boleh nggak Usbab? Boleh. Jadi jangan khawatir yang mengatakan bid'ah-bid'ah. Masa salaman nggak boleh. Silaturahim nggak boleh. Boleh. Jadi salaman. Jadi salaman, saling berkunjung, silaturahim. Jadi minta maaf, lahir batin. Karena kalau urusan sama Allah, dosa,
maka dengan taubat, dengan saum, udah kelar tuh. Kharajat min dzunubihi kayaumin waladadhu ummu. Dia bakal keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang terlahir ke bumi lagi. Tapi kalau urusan sama manusia enggak kelar. Karena itu pantas orang-orang tua kita, guru-guru kita ngajarin. Jadi itu. Dan Indonesia ini pokoknya keren sendiri dah. Jadi minal aidin wal faizin itu aja pakai bahasa Arab, tapi di Arab kagak ada tuh. Minal aidin wal faizin nggak ada. Jadi buatan Indonesia. Terus halal bihalal juga buatan Indonesia, nggak ada tuh di mana-mana. Jadi itu tandanya orang-orang tua kita, guru-guru kita tuh ngajarin bahwa, nah ini kamu udah kelar sama Allah, belum kelar sama sesama manusia. Jadi minta maaf, nah minta ridho, supaya benar-benar urusan hablum minallah kelar, hablum minanas juga kelar. Dan dah sesimpel itu, ayah bunda. Jadi ujung Ramadan, zakatul fitri, sholat id, dan pesan Usbob, zakatul fitri itu dibayarkan sebelum khatib berdiri. Kalau dibayarkan setelah khatib berkhutbah, maka dia itu shadaqatun minas shadaqat. Dia adalah sedekah biasa aja, kata Rasulullah. Dan ibadah kita satu Ramadan, selama 1 bulan Ramadan, tidak diterima sama Allah kalau tidak menunaikan zakatul fitri. Jadi kelihatannya remeh, tapi spiritnya adalah bahwa sesungguhnya kalau pengen kita mendekatkan diri sama Allah, membangun hablum minallah, jangan lupakan saudara-saudara kita yang kesusahan. Saudara-saudara kita yang kesulitan. Sebab bayar zakatnya di kampung aja boleh nggak? Misalnya nyari duitnya di Jabodetabek, dibawa pulang ke Sumatera Barat, misalnya kayak Bunda Eli, Umi Deti, misalnya Esa Dirman, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Zakat ini itu dibagikan di mana dia diambil. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Di mana uang itu dihasilkan, maka di situ dibagikan. Tapi kalau mau bagi-bagi nanti di kampung halaman saat mudik, itu dari sedekah aja, dari infak. Jadi sedekah infak bawa yang banyak lah. 5 miliar cukuplah bagi-bagi sama orang kampung. Insya Allah. Jadi nanti insya Allah makin banyak sedekahnya, makin banyak rezekinya Allah ganti. Ayo Bunda, ini waktunya ada 10 menit. Nah, yang mau nanya nanti boleh resen, boleh juga ditulis di chat. Silahkan. Usbob mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaannya. Ayah Bunda. Mau nanya, Oma mau nanya nggak? Oma, siapa yang mau nanya? itu mau nanya Pak. Pak Ismail. Ya, Oh. silakan Pak Ismail. Kalau kalau anak kita lagi di tempat di luar kota kita gitu, sebab itu bagusnya zakat fitrahnya di tempat dia berada atau di tempat orang tua gitu. Zakatul fitrinya di tempat dia berada, tempat dia ngambil uangnya itu. Ayo, Kak Ismail. Walaupun dia belum bekerja, Ustaz. Misalnya masih Masih kuliah kuliah. gitu. Sebab. Oh, masih kuliah? Enggak ya. Kalau belum bekerja di tempat orang tuanya kalau udah pulang. Ya. Masih. Boleh nanya? Siapa? Sebut namanya Bunda. Salam. Diana, Siapakah? boleh nanya? Usbo, boleh nanya? Ya, Misalnya silakan saya Diana. punya anak di dinas di luar kota, di Papua gitu ya. Ya. Tapi istri dan anak gitu, cucu di sini gitu di Bandung. Tapi anak di Papua, apakah dia harus terpisah bayar jadi anak di Papua, kemudian istri dan anaknya dibayarkan di sini? Kalau Ya. kondisinya demikian. Ya, kalau Makasih, begitu, Usbo. ya terpisah boleh, Bunda Diana. Jadi zakatul fitrinya di sana. Tapi kecuali kalau dia sudah pulang. Misalnya Oh, baik. malam Idul Fitri dia sudah ada di sini, maka bayarkan di sini juga nggak apa-apa. Nah itu Baik, baik. yang penting adalah semangatnya ya Bunda, bahwa zakat itu desentralisasi dan tidak bisa dipindah kemana-mana. Jadi di mana di situ dihasilkan, di situ juga ditunaikan. Itu yang diajarkan Baik. Rasulullah kepada Muaz ibn Jabal. Nggak boleh. Zakatnya orang Yaman dibawa ke Madinah, nggak boleh. Gitu. Baik, jazakallah Usbob. Baiklah, Ayah Sadirman silakan. Ya, Ayah Sadirman dulu. Ayah Sadirman. Bentar, Ayah Sadirman. Ayah Sadirman mau nanya nggak? Ya, Usbob. Ya, silakan, Ayah Sadirman. Oke. Usbob, sorry, ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada saya, tulis ini pertama, saya
kadang-kadang saya ragu kasih zakat fitrah ke orang ini, tapi kok rasanya nggak ragu. Saya kasih ke orang lain lagi gimana? Jadi dua gitu loh. Jadi kayaknya tuh kalau plan A nggak terima, plan B diterima gitu loh. Itu yang kedua. Yang kedua itu masalahnya bukan ini. Hari ini hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Saya pernah baca ada sholat sunnah kafarat. Itu mau penjelasan sebelumnya. Itu aja, Sebab. Terima kasih. Siap. Kalau zakatul fitri ragu, maka apakah boleh didouble? Jawabannya boleh iya, boleh enggak. Dalam ibadah tuh ayat Sadirman harus mantep. Yang ragu-ragu itu buatan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama seperti orang yang sholat takbiratul ihram, ayah bunda barangkali sering lihat tuh. Allahu Akbar. Terus dibatalin. Allahu Akbar. Sampai berkali-kali. Nah, harus mantep ya. Harus mantap. Bagaimana menghilangkan keraguan? Menghilangkan keraguan itu ayat Sadirman dengan ilmu. Jadi kalau dengan ilmunya sudah ada, kemudian lakukan karena Allah, sudah mantap, nggak usah diulang-ulang. Nah itu. Tapi kalau misalnya masih ragu, khawatir salah dalam penyaluran, mau diulang lagi, boleh. Jadi jawabannya bisa boleh, bisa enggak tadi saya bilang. Terus yang kedua, sholat kafarat di akhir Jumat ini. Nah ini khasnya Indonesia ini. Jadi lagi-lagi itu yang ada di Indonesia. Jadi kalau sholat kafarat, sholat ajat, sholat syukur wudu, sholat istikharah, sholat taubat, kapanpun ayah Sadirman dan ayah bunda semuanya boleh. Jadi nggak usah pakai di khusus-khususkan. Ini Jumat terakhir. Lakukanlah sholat ini. Dan perbanyaklah sedekah. Dan kirimkanlah kepada 70 orang. Barang siapa yang tidak mengirimkannya, maka akan terkena musibah. Nah, itu. Pakai ancaman itu biasanya. Itu di grup-grup WA. Jadi kalau sholat-sholat sunnah diperbanyak silahkan. Tapi kalau pengkhususan tidak ada. Demikian Aisyah Dirman. Bunda Nur Hayati sekarang silakan dari Batam ini. Ya, Bob. Nur mau Ya. nanya, Bob. Itu kalau kita zakat fitrah yang kayak online itu gimana ya, Bob? Terima Ya. kasih, Bob. Baik. Tadi jawabannya tuh Bunda Nur Hayati lebih asik langsung kasih. Kalau mau ngikut sunnahnya Rasul. Satu pakai makanan pokok, lalu kemudian anterin. Anterin ke saudara terdekat yang membutuhkan. Dan kemudian juga anterin kepada tetangga-tetangga. Ya Bunda, Usbab kasih tahu ya, sering banget salah. Panitia zakat juga sering banget keliru. Zakatul fitri ini beda sama zakat mal atau zakat amwal. Zakat mal itu penerimanya 8 golongan. Dari surat 9 ayat 60. 8 golongan itu disebut sama Allah. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Kemudian apa yang disebut? Jihad, mujahid fisabilillah. Pokoknya 8 golongan. Itu kalau dari zakat harta. Tapi zakatul fitri penerima cuma 2. Jadi tadi itu waktu matan lil masakin, dia hanya untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi cuma 2, fakir dan miskin penerima. Nggak ada jatah amil di situ. Jadi biasanya banyak kepanitiaan zakat di masjid itu. Nah, ditutup dulu mic-nya. Kepanitiaan di masjid. Suaranya dibuka lagi, Ustaz Afan. Jadi kepanitiaan zakat di masjid karena mereka belum selesai belajarnya, nah mereka juga bagi ke 8 asnaf tuh. Tidak, zakatul fitri tidak dibagi ke 8 asnaf. Dia konsumtif. Dia beri makan kepada. Dan ingat ya Bunda, kalau zakatul fitri itu dianterin. Jangan buat orang-orang saudara-saudara kita yang fakir dan miskin itu ngantri, nggak boleh. Apalagi sampai keinjak-injak, sampai meninggal. Nauzubillah itu. Lihat surah Al-Ma'un. Coba perhatikan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka yang tidak peduli sama anak yatim dan nggak peduli sama makanan orang miskin. Maknanya bukannya orang miskin datang minta makan, bukan. Yang
sebut pendusta agama itu adalah yang nggak mau datang sama orang miskin bagi makanan sama mereka. Jadi datengin tuh, ya, ayah bunda. Dan meskipun online tuh enak, pakai kiris, pakai transfer segala macam, tapi Usbab jamin deh, ayah bunda amalin aja dah. Ngelihat nanti ada tetangga, ada saudara kerabat yang dekat, kemudian mereka lagi bingung besok mau masak apa, nggak punya apa-apa. Bunda anterin, ayah anterin beras, ayah anterin makanan. Masya Allah, surga udah kelihatan tuh. Jadi malah nangisnya kencangan kita dibanding dia. Itu. Pokoknya indah. Gitu ya Bunda Nurhayati ya. Bunda Yulinar silakan. Assalamualaikum Usbob. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi saya sih sebetulnya hampir sama ya Usbob. Anak Ya. saya kan ada yang di luar Usbob. Hmm. Jadi untuk zakat fitrah dia mencari orangnya juga bingung, katanya di sini orangnya udah Ya. bercukupan semua gitu Usbob. Siap. Baik. Terus Benar. yang keduanya Usbob zakat mal, seperti yang tadi online gitu Usbob. Berhubung kampung jauh gitu kan Usbob, kita tahu orang-orang di sana yang nggak mampu banyak, kita kirim zakat malnya ke mereka melalui saudara yang di sana gitu Usbob, tolong dibagi-bagi gitu. Itu gimana Ya. Usbob? Usbob. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya surah Al-Ma'un. Banyak yang ngomong bahwa susah nyari orang miskin. Nah, itu karena memang kurang jauh mainnya, kurang silaturahim. Padahal salah satu kekayaan Indonesia nih, Bunda Yulinar dan Ayah Bunda, salah satu kekayaan Indonesia mutlak adalah kemiskinan. Jadi nyari orang miskin kagak susah, banyak orang miskin tuh di Indonesia nih. Nah, jadi karena kita nih jarang silaturahim Di luar karenanya. negerinya Usbob, di luar negerinya yang susah Usbob Oh nyarinya. ya dah, kirain masih di dalam negeri. Kalau di dalam negeri boleh. Tapi kalau masih bisa disalurkan di sana, tetap salurkan sana, zakat fitri. Ya. Luar negerinya mana Bunda Yulinar? Barangkali saya bisa bantu. Di Texas Usbob. Oh, Texas ya, susah itu. Kampung itu mah. Jadi kalau susah, nah nanti salurkan ke Indonesia juga boleh. Tapi kalau salurkan di Indonesia, Bunda Yulinar dan semua yang punya orang anak kayak model kayak begini, ingat ya, itu ukuran satu soknya ukuran sana, bukan ukuran Indonesia. Ya. Dia ukur makan dia di sana ukurannya memang. Ya, ukuran sana. Terus kalau zakat harta juga begitu. Kalau dicarinya di sana, tunaikan di sana. Biasanya juga zakat mal tuh masjid-masjid, kawan-kawan IMSA. Kalau Amerika namanya IMSA, Bunda Yulinar. Nah itu juga mereka mengorganize zakat mal. Dan nggak boleh dipindah kemana-mana. Jadi di situ dikumpulkan, di situ dibagikan. Kalau dikirim ke kampung, nah itu sedekah aja. Usbob buat diberikan ke non-muslim? Non-muslim, jangan. Itu kan di Texas mungkin non-muslim. Yang mana tuh? Texas. Iya, kalau Texas banyak juga. Makanya tadi saya bilang pakai IMSA. Jadi Indonesian Muslim Society of America, IMSA. Kawan-kawan saya banyak di sana. Jadi kontak mereka aja, nah mereka juga tahu penyaluran zakat kepada muslim yang susah. Muslim di daerah Bronx aja banyak tuh, Bunda Lucy. Jadi banyak yang miskin. Dan hampir di setiap state juga Indonesia, Amerika juga lagi sunset tuh, lagi susah banget. Jadi banyak orang yang gembel, banyak orang yang nggak makan, homeless gitu. Demikian Bunda Yulinar ya. Ya, terima kasih Usbob. Ya, Bunda Siti Samsia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Usbob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya, kalau kita silaturahmi itu kadang-kadang kan ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Itu jawaban yang pas itu apa ya, Usbob? Amin. Gitu. Cukup amin gitu ya, Usbob. Iya, karena itu doa semua tuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kami dan ibadah kalian. Minal aidin wal faidin. Semoga kita semuanya termasuk orang yang kembali fitri dan mendapatkan kemenangan. Qulu am wa antum bi khair. Sepanjang tahun mudah-mudahan kau ada dalam kebaikan.
jawabannya amin. Nah, gitu. Oh, Itu kan doa alhamdulillah. semua itu. Iya. Ya, doa semua. Demikian Bunda Silsamsia. Iya, jazakallah Bunda Eli khairan. sekarang. Wa jazakillah. Silakan Bunda Eli. Mic-nya dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usbok, kita akhir-akhir Ramadan ini kan pengen juga ke Tanah Suci kayak gitu, Usbok. Tapi belum sampai ke sana. Iya. Tapi kalau kita umpamanya ada teman kebetulan di sana, kita sedekah Quran, apakah pahala di sana atau kita yang di sini? Iya. Yang kedua, Bagus tuh. Oh masih, terus lanjut. masih. Usbok, kalau umpamanya kadang-kadang ada juga orang yang ini zakat itu kadang-kadang suka dibagi ke anak-anak pas lagi Lebaran gitu loh. Boleh nggak Usbok itu? Enggak. Ya. Kayak Jadi, amil ya. iya. Jadi kalau tadi itu mau sedekah yang banyak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mau nitip sama teman-teman yang di sana boleh. Jadi sedekah iftar boleh, sedekah ngasih uang boleh, nitip sana. Sedekah Al-Quran juga boleh. Dan apapun juga sedekah. Pahalanya gimana, Bob? Pahala 100.000 kali lipat. Jadi pahala dahsyat di sana. Jadi nitip. Dan kalau misalnya kata orang enggak, pahala sini udah terserah. Pokoknya kita niatnya mau dapat pahala 100.000 gitu. Ya, Terus baik. kalau ngebagi-bagi angpau, ini bab nih khusus bab Idul Fitri, bagi-bagi angpau atau bagi-bagi apa istilahnya itu, pokoknya receh sama. Galen. Nah itu ayah bunda jangan dari zakat ya, karena zakat itu penerimanya khusus. Jadi zakat fitri pasti nggak bisa karena waktunya udah habis. Tadi batasnya kan ketika khotib naik ke mimbar. Nah itu batas akhir. Kalau pakai zakat harta bisa nggak Sob? Nggak bisa. Karena boleh jadi malah ntar kita kasih ke cucu kita. Nggak boleh, haram ngasih zakat ke cucu kita. Jadi itu dari hadiah aja, dari sedekah. Sedekah. Udah pada nukerin duit baru belum nih ayah bunda? Udah, Usbok. Udah. Udah, Usbok. Ini kayaknya kalau kayak ayah bunda nih kira-kira ngebagi apa terima setoran nih dari anak cucu? Membagi dulu, Usbok. Bagi dulu ya. Kalau ada yang dari anak cucu itu rezeki rezeki yang tidak terduga gitu. Iya. Oke. Ada lainnya? Cukup? Sudah? Usbok. Baik, Boleh alhamdulillah. nggak satu lagi Usbok? Ya, silakan. Mas Gini Usbok, kita punya saudara gitu, kita tahu dia punya utang gitu, buat Usbok utangnya banyak gitu ya. Kita zakat mal ke dia misalnya kakak gitu atau adik gitu. Boleh nggak itu Usbok? Kita zakat malnya jadi supaya dia bisa membayar utangnya atau menyicil utangnya gitu Usbok. Makasih Usbok. Kalau dia adalah kerabat dekat, keluarga, jawabannya boleh. Dan itu diutamakan. Jadi kata Rasulullah, sadaqatun ala miskin, sadaqah. Wadas sadaqatun ala zirahim, sadaqatun wasilah. Sedekah yang kau berikan kepada orang miskin, pahalanya 1, pahala sedekah. Tapi sedekah yang kau berikan kepada zirahim, keluarga, kerabat, maka pahalanya 2, pahala sedekah, pahala silaturahim. Dan ini juga kemarin Bunda Lucy nanya juga tentang orang bayar utang. Jadi orang punya utang banyak, boleh nerima zakat kita nggak? Kalau ya Bunda ngelihat dalam surah 960, Allah sebutkan tuh mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian gorim, fisabilillah sampai selesai, sampai musabil. 8 golongan itu, ayah Bunda, sifatnya adalah prioritas. Selesaikan fakir dulu. Kalau fakir udah selesai, miskin udah selesai, amil, kemudian gorim, fisabilillah, sampai selesai itu. Dan itu skalanya prioritas. Dan tapi kalau itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh negara untuk menyelesaikan dari kerak-kerak kemiskinan. Tapi kalau ada kita mau menyalurkan zakat kita, lalu kemudian ada keluarga yang amat membutuhkan, maka berikan kepada keluarga yang amat membutuhkan zakat kita. Gitu. Gus Bob, izin sedikit itu menambahkan di dalam kriteria Al-Quran surat
yang disebutkan tadi itu fakir dengan miskin kategorinya seperti apa, Usbob? Miskin masih punya penghasilan, tapi tidak cukup, Bunda. Fakir tidak punya penghasilan. Derajat yang Misalnya, paling tinggi miskinnya ya. iya. Jadi kalau miskin itu, misalnya menurut BPS, orang miskin itu adalah orang yang di bawah, ini misalnya kebutuhan per kepala. Nggak tahu nih, nanti cek sama Bunda semua, masing-masing lokasi. Kalau Jakarta, kalau nggak salah per kepala sebulan tuh 200.000. Mungkin sekarang udah 400.000, saya udah lama nggak ngurus zakat. Jadi kalau ada kebutuhan per kepala per bulan misalnya 200.000, lalu kemudian dia sekeluarga ada 5 orang, dan penghasilan minimal 1 juta misalnya. Terus dia nggak punya penghasilan 1 juta, penghasilan cuma 800.000 karena dia tuh buruh atau karyawan di Indomaret misalnya. Tapi tanggungannya ada 1 juta. Dia punya penghasilan tapi dia miskin. Nah, terus kalau orang fakir nggak punya penghasilan, mungkin karena sudah papa, sudah itu sudah nggak mampu bekerja, pengangguran. Nah, itu fakir. Fakir itu tidak ada penghasilan. Ya, ini Bunda Kasia sudah ngangkat tangan. Silakan Bunda Kasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Usbob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salah baru kasih bangun atas, kayaknya nih Bunda ini. atas kesempatannya, Usbob. Silakan. Saya mempunyai 2 pertanyaan, Usbob. Yang pertama, kalau kita membayarkan utang dengan niat itu sebagai sebagai zakat mal, apakah boleh? Kondisinya adalah misalnya saudara berhutang, dia untuk makan ngepas gitu, Usbob. Tapi untuk bayar hutang dia kesulitan, dan hutangnya itu dihutang di bank konvensional yang ada ribanya begitu. Jadi membayarnya langsung dibayarkan gitu. Tapi tidak mengatakan bahwa oh ini zakat untuk kamu gitu. Karena khawatirnya kalau dikasih tahu gitu ya, Usbob, karena saya pernah merasakan ketika pada kondisi sulit, terus kemudian saudara memberi dengan oh ini zakat untuk kamu gitu, tuh rasanya sedih gitu, karena bagaimanapun kan kita ingin yang membayar zakat itu tidak yang menerima gitu, Usbob. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Usbob. Baik, dalam zakat itu Bunda Kasia dan Bunda semuanya tidak ada ijab kabul. Nah, biasanya nih yang kayaknya kurang sah kalau nggak pakai salaman kayak orang nikah. Nah, itu tidak ada itu. Tapi yang ada adalah niat. Dalam setiap amal soleh itu niat. Nah, itu juga sering waktu saya lagi aktif dari Dompet Duafa, aktif di Basna, segala macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Kalau transfer zakat online gimana ijab kabulnya, Ustadz? Nah, saya jelaskan bahwa tidak ada dalam, sama seperti sholat gitu, sama seperti haji, sama seperti puasa, niat untuk menunaikan zakat harta langsung kemudian bayarkan. Nah, ini kasusnya Bunda Kasia, udah berikan aja kepada saudara kita yang berutang. Nggak usah disebut, ini saya niat membayar zakat harta saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salaman. Enggak, itu. Dan ini juga ngejaga marwah, ngejaga perasaan juga, perasaan orang yang nerima. Dan berikan aja ya, dan kita tunaikan zakat gitu, tunaikan zakat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bunda Kasia. Maaf, ada yang belum terjawab? Maaf, Usbob, menambahkan Usbob. Kalau kita langsung bayarkan Usbob ke utangnya, lagi dicari orangnya siapa ini? Oh, Yulina, ya. Seperti yang Bunda Kasia barusan bilang, kita kan tahu dia berhutang. Tapi kita khawatir kalau dikasihkan uangnya langsung, takutnya juga nggak dibayarkan. Kan orang yang berhutang itu kan berat ya, Usbob. Kita langsung bayarkan gitu, bagaimana, Usbob? Boleh. Boleh. Oh iya. Boleh. Saya, Usbob. Dan ayo Bunda, kalau saya udah pernah sampaikan apa belum bahwa sedekah itu dibayar sama Allah 10 kali lipat. Sementara piutang itu dibayar sama Allah 18 kali lipat.
Udah pernah saya sampaikan hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW ketika di-mi'rajkan, Rasulullah lihat di pintu surga itu. Siapa yang bersedekah dibayar 10. Sementara yang memberikan piutang dibayar 18 kali lipat. Dan setiap hari dari orang itu yang berutang, kalau dia belum bayar, dihitung sebagai sedekah. Wah, asik tuh. Asik. Makanya ntar kalau Usbab duitnya banyak, ntar minjem sama saya aja dah. Ntar saya pinjemin. Ya. Siap Usbab buat Kalau Iya. pinjamnya pinjam paksa gimana Mas Bob? Minjem maksa. Artinya sebenarnya itu kita titipkan dia untuk membayar sesuatu, tapi dia tidak dibayarkan, dipakai untuk dirinya sendiri, walaupun judulnya nanti setelah ada akan saya kembalikan gitu. Iya. Makanya ini jadi habitnya Bunda Uci ya. Karakternya minjem duit mulu terus maksa-maksa lagi ya. Enggak. Jadi Gimana? kita dia ada ini mengerjakan sesuatu untuk kita. Nah kan semua ininya kan untuk bayar ini itu lewat dia artinya. Nah terus? pada saat tertentu itu ternyata tidak yang Lawan prestasi. awan prestasi karena itu terpakai oleh dia gitu. Ya. Nah, terus kita nagihnya maksa. Berarti kan dia minjem paksa. Iya. Kita belum nagih memang. Iya. Ya itu karakter banyak orang yang seperti itu. Dan itu namanya nggak tahu apakah termasuk penipuan yang disengaja maupun tidak. Sayangnya yang kita sayang sekali itu beliaunya itu sebenarnya kabur-kaburan. Bukan, justru kita percaya 100% pada dia karena dia juga punya bikin masjid, dia bla 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 gitu Ustaz. Jadi ya justru kita kasihan sekali kok dia sampai ini kan dia udah jatuh banget gitu istilahnya. Itu namanya apa? Memang lagi nggak beruntung, Bunda Uci. Jadi kalau mau dia punya utang, kemudian mau diikhlasin, nah boleh. Kalau enggak, ingetin aja, karena itu urusannya bisa nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, urusan akhiratnya. Gitu, Bunda Uci. Ini lama-lama jadi makin curcol pada ini ya. Kemudian satu lagi Ustaz yang tadi. Masih ada lagi. Iya, silakan. Seperti Bunda Kasia bilang tadi, itu kalau kita misalnya zakat mal itu kita ambil dari jatah zakat mal, tapi kepada orangnya kita bilang sebagai hadiah. Iya boleh kan. Yang penting niatnya Bunda Suci. Kalau niatnya sudah baik, nah Allah yang tahu, tidak perlu dilafalkan. Sudah, Bunda Dolaris nih, ngangkat tangan. Ini kayaknya sampai jam 9 kayaknya kita ya. Ayo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, Usbab. Jadi kalau ada orang yang berutang kepada kita, memang orangnya nih niatnya nggak benar lah gitu. Cuman ya kita pinjamin aja gitu ya, Usbab. Dan kalau yang sama yang lain-lainnya yang mungkin memang membutuhkan, insya Allah kami ikhlaskan saja gitu. Jadi utangnya sudah diputihkan gitu. Tapi kalau yang model begini tuh rasanya nggak ikhlas gitu, gimana ya, Usbab? Iya. Orangnya nggak bener lah gitu. Toksik namanya. Toksik ya, betul. Jadi Rasulullah SAW juga pernah begitu. Nanti ayo Bunda cari hadisnya. Rasulullah kumpulkan harta zakat dan Rasulullah bagikan kepada orang-orang. Habis itu ada orang Badui datang dan kemudian minta harta zakat dengan cara yang aneh. Rasulullah lagi jalan, ini selendangnya dilibatkan ke leher, ditarik dari belakang sampai Rasulullah kejengkang. Dan para sahabat dulu pengen mukulin orang itu. Hingga kemudian orang itu mengatakan, Muhammad, beri saya harta yang Allah berikan kepadamu. Dia minta. Dan kemudian Rasulullah SAW bilang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan penerimanya dan aku tidak akan memberikan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan. Dari hadis ini
diambil pelajaran bahwa dalam urusan duit, dalam urusan harta yang sudah ada porsinya, maka kita harus bisa berkata tidak, Bunda Dolores dan Ayah Bunda. Jadi kalau dikasih terus, ntar kata anak sekarang tuman namanya. Nah, dan nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita mengatakan enggak gitu. Padahal bukan urusan pelit ya, tapi sesuai dengan, apalagi kalau dalam pengen ngedidik orang. Karena banyak orang yang nyesel ngedidik keluarganya dengan uang terus. Itu banyak yang nyesel tuh. Termasuk saya dengerin podcastnya Mami Nunung sama Deddy Corbuzier. Kalau Ayah Bunda dapati itu, penyesalan terbesarnya adalah ngedidik keluarga pakai duit terus. Dan rupanya sekitar ada 50-an anggota keluarga besar yang ditanggung sama Mami Nunung. Sampai sekarang semuanya bergantung. Dan itu penyesalannya adalah, ya salah saya, kenapa dulu mendidiknya pakai uang. Nah demikian juga, jadi uang itu penting tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi pertanyaan Bunda Dolores mungkin juga sudah dirasakan oleh kita semua. Bunda. Jadi di keluarga kita tuh, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, ada tuh yang model begitu tuh. Ntar datang, bilang anaknya nggak mau bayar uang sekolah, udah dikasih. Besok nanti datang lagi. Token listrik udah bunyi, besok datang lagi. Ada aja deh tuh. Ada aja. Nah, kalau Ayah Bunda mau menyelesaikan, bagusnya kasih kail, bukan kasih ikan. Karena dia barangkali dia harus berbohong atau terpaksa berbohong karena memang apa yang kita kasih nggak kelar-kelar, gitu, nggak menyelesaikan permasalahannya. Tapi kalau misalnya dikasih kail, nanti Ayah Bunda minta sama Allah doa, ini kira-kira apa yang bisa dibantu, maka kasih. Dan kail ini penting. Nah karenanya itu perlu, zakat itu perlu ada amilnya, ada organizernya, bisa menyelesaikan masalah-masalah orang. Jadi dulu waktu masih di Dompet Duafa, di Basnas segala macam, kami bikin program-program kayak gitu. Kasih pendampingan uang 500.000, kemudian warga 500.000 dikasih modal, kemudian dikasih skill menjahit. Ada yang sudah dapat ratusan juta setiap bulannya dan punya karyawan banyak. Masalahnya selesai. Gitu. Dan model-model kayak begitu penting tuh. Termasuk Presiden Bangladesh sekarang, Muhammad Yunus, pemenang Nobel, itu kan menyelesaikan kemiskinan negaranya dengan cara yang gampang banget tuh. Beliau bikin microbank, bank yang amat kecil yang kira-kira para banker nggak mau melakukannya. Jadi ngasih pinjam sama perempuan-perempuan yang susah gitu. Tapi dikasih pendampingan. Nah, Presiden Bangladesh sekarang namanya Muhammad Yunus. Nah, beliau udah mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu tuh dapat Nobel untuk membuat orang-orang susah, nah kemudian berkemampuan. Demikian barangkali, Bunda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah Ramadan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua kesalahan dan kekurangan kita. Allah jadikan kita menjadi pemenang Ramadan, dan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali fitri dari dosa-dosa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni pasangan kami, anak kami, cucu kami, keturunan kami. Ampuni kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ampuni ya Allah, di hari setiap amal akan Kau perhitungkan. Allahumma ya Allah, Ramadan akan pergi meninggalkan kami. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat-Mu. Berikan kami ya Allah ampunan-Mu, maghfirah-Mu. Halalkan kami ya Allah surga-Mu, dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ija'alna
waj'alna min ibadika shalihin, waj'alna min ibadika al-mu'minin. Allahumma ya Allah, panjangkan usia kami, beri kami sehat walafiat, taat, beribadah, istiqomah, mengabdi pada jalan-Mu. Kumpulkan kami ya Allah di dunia ini bersama orang-orang soleh, dan mengingatkan kami untuk terus berada di jalan-Mu, dan kumpulkan kami kelak ya Allah di surga yang paling indah bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Allah ya Allah, berikan keberkahan Al-Quran kepada kami, mudahkan kami untuk gemar mencintai tilawah Al-Quran pada pagi, petang, siang, dan malam. Amin. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya hidup kami, penerang jalan kami. Kami yakin ya Allah dalam menyusuri kehidupan ini. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami, mati kami dengan keberkahan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang Kau khususkan menerima Al-Quran. Jadikan kami keluarga-Mu menjadi ahli Al-Quran, dan jadikan kami menjadi orang-orang milik-Mu ya Allah karena keberkahan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunda, taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu aam wa antum bi khair. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah sehatkan ayah bunda, dan selamat Idul Fitri, selamat berkumpul sama keluarga, handai taulan, sahabat, family. Yang mau datang ke Cianjur juga boleh. Jadi silahkan, jangan sungkan-sungkan. Sehat-sehat semuanya ya, Oma, ayah bunda semua. Alhamdulillah. Keluarga.